Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudahi ila yaumiddin amma ba'du. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa man nafa'a bihi wa bil darain amin. Qala wa fil hadithi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man akhraja adzan minal masjid banallahu lahu baitan fil jannah. Ini menerangkan bagaimana kemuliaan masjid. Jadi masjid ini Baitullah, jangan dianggap seperti di rumah kita sendiri ya. Ada kehormatan yang harus dijaga di masjid. Maka saya ingatkan diri saya dan saudara-saudara yang berada di masjid harus memakai adab di masjid. Kemudian anak-anak yang akan datang ke masjid juga diberi adab dulu di rumah. Kebanyakan mereka datang ke masjid dianggap masjid ini tempat main-main, lari sana lari kemari, ribut dan segala macam. Kan tidak untuk itu mereka datang ke masjid. Ajarkan kepada mereka adab bahwa masjid ini Baitullah, harus tenang, harus baik, jangan nakal ya, harus ada adabnya. Diajarkan kepada anak kita, jangan diloskan ya. Supaya mereka paham bahwa ini masjid bukan rumah ya. Dari hadis yang lalu kita telah membaca bahwa orang yang membangun masjid, seperti apapun besar atau kecilnya, apabila dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan membangunkan istana nanti. Dan ternyata bukan itu saja, lebih dari itu. Ini hadis yang akan kita baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhraja adzam minal masjid banallahu lahu baitan fil jannah. Ada misinya nih hadis, bahwasanya siapa yang mengeluarkan sedikit kotoran dari masjid, Allah akan membangunkan dia rumah di surga atau istana di surga. Yang mengeluarkan kotoran berarti orang yang ada di masjid ini jangan menambah kotor ya. Baik, mengeluarkan sedikit kotoran ganjarannya bersih besar. Kita nggak lihat jannah sudah, bahwasanya orang yang mengeluarkan kotoran di masjid itu ganjarannya besar di sisi Allah. Artinya Anda kalau melihat ada kotor di masjid, sekalipun itu bekas korek api, sebutir nasi, atau apa saja, ketika Anda keluarkan dengan niat yang baik, saya mau mengeluarkan ini sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW, itu ada ganjarannya di sisi Allah SWT. Baik. Jangan justru kita sebaliknya mengotori masjid. Mungkin ada sebagian kita mengatakan, Beb, kalau makan dan minum gimana? Makan dan minum silahkan, dengan catatan tidak mengotori masjid. Bismillah. Karena di zaman Nabi, waktu mereka i'tikaf di masjid, kan makan minum, tapi tidak mengotori masjid. Ini kan anjuran dari Nabi supaya orang bersih di masjid. Kotoran yang sedikit, Nabi tidak mengatakan man akhrajal wasakha, enggak. Itu dalam bahasa Arab kan yang wasah itu kotor, wasah. Nabi tidak mengatakan ini. Ada gangguan, ya. Itu gangguan walaupun mungkin hanya sebesar kacang, ya, atau apa namanya nasi, atau apa saja kita keluarkan, bersihkan di masjid. Jangan dibiarkan, ya. Kalau perlu kita kantongin dulu. Kalau kita nggak sempat, kita ambil, kita kantongin, nanti kita buang. Itu ada ganjarannya. Jadi betapa Rasulullah SAW menjaga kebersihan masjid. Jadi masjid bersih. Berhubung ngomong masjid, saya mau lewat sedikit nyindirin. Banyak masjid di Indonesia ini, masjidnya indah, bagus, tapi kamar mandinya minta maaf. Betul kan? Banyak kamar mandinya minta maaf. Loh, kalau masjid begitu dijaga oleh Rasulullah SAW, kita harus mikirkan juga tuh kamar mandi di masjid yang bersih, ya, yang bagus. Kan ini Baitullah, masa masjidnya kayak kandang rumah apa namanya, kamar mandinya kayak kandang kambing? Jangan, mesti bersih, mesti jaga kebersihannya. Sebagaimana kita menjaga kebersihan masjid, apa-apa yang dihubungkan dengan masjid kita jaga kebersihannya, ya. Jadi insya Allah nanti kalau umpamanya antum ini ada yang mau bangun masjid, perhatikan itu. Ya, dan bukan benar ya, orang masjid tidak masuk ke tempat apa namanya kotoran, ke kamar mandi itu
harus diwajibkan buka sendal. Salah saudara. Enggak. Ke tempat yang akan untuk maaf buang air besar, buang air itu disunahkan kita pakai sendal. Karena pelataran itu banyak mengandung kuman kata ulama. Ya. Jadi pakai nggak apa-apa. Ya. Bukan tempatnya tidak. Kalau ke sini jangan pakai sendal, betul. Tapi kalau ke tempat kotoran, ke tempat kamar mandi, bismillah pakai sendal. Ya. Nah, baik. Jadi dijaga juga kebersihan kamar mandi masjid. Itu banyak orang yang nggak perhatiin tuh. Masjidnya bagus luar biasa, kamar mandinya kayak kandang kambing. Ya, banyak begitu. Salah tuh. Ya. Baik. Jadi sedikit saja kotoran di masjid, Nabi katakan buang. Jadi perhatian Nabi menginginkan masjid itu bersih. Ada ini sedikit. Nah, jadi sekarang Anda tahu kalau Anda masuk ke masjid, bismillah bersihkan kalau ada kotoran. Nah, bagaimana kalau dengan merokok? Merokok, ya? Di zaman Nabi nggak ada rokok sebetulnya, ya. Nah, merokok kan udah jelas ulama mengatakan semua makruh. Habib Abdul Haddad haram. Habib Abdul Haddad yang orang Nasraninya mengharamkan buat anak cucunya rokok. Tapi ulama mengatakan bahwa merokok itu adalah haram. Tapi kalau Anda simak satu persatu bahayanya rokok mungkin jadi haram, betul. Karena terlalu banyak bahaya yang akan dikenakan. Nah, apa bedanya makan dan minum? Mungkin orang mengatakan kan rokok cuma abu. Makan dan minum mungkin, apalagi kalau umpamanya yang ada bungkusnya, bakal ngotorin masjid. Saya tadi sudah katakan, beri garis bawah. Makan minum nggak masalah, dengan catatan tidak mengotori masjid. Jadi kalau ngotori masjid bukan soal yang makan, salah orangnya, salah caranya, bukan salah makan dan minum, salah caranya kenapa tidak bersihkan. Tapi kalau merokok nggak ada dari sananya. Di samping sudah makruh awalnya, kalau makan dan minum nggak makruh, mubah. Makan minum mubah, kamu merokok enggak saudara. Sekarang maaf ya. Ini kan kita minum nih di sini. Ketika kita minum masih pantas kelihatan. Coba kalau ente ngerokok di sini, pantas nggak kelihatannya? Nggak pantas saudara-saudara. Ya, nggak pantas. Dan rokok itu adalah makruh. Jangan. Masjid bukan tempat merokok. Memang bakal datang kan kotoran juga dari abu rokok itu. Samping itu bau, penyakit, dan orang tidak semua suka mengganggu orang lain. Ya, jadi beda rokok dengan makan dan minum, beda. Dengan catatan makan minum silakan asal tidak mengotori masjid. Ya. Dan biasanya makan minum juga biasanya kalau ada kenduri. Kalau ada acara satu atau mungkin di bulan suci Ramadan lagi kita buka puasa atau di Medina, di Mekah sama seperti di sini ya. Nah, baik hadirin, mengeluarkan suatu kotoran di masjid sedikit ganjarannya besar di sisi Allah, dibangunkan gedung nanti di surga. Mudah-mudahan kita min ahli jannah semuanya insyaallah ya. Baik. Kalau minha ma yadullu ala fadlil masyi ilal masajid wa fadlil julusi fiha. Kemudian tadi sholat di masjid, ya, berangkat membangun masjid. Maaf. Sekarang yang akan dibicarakan kepada kita, yang akan dijelaskan kepada kita oleh Habib Muhammad, keutamaan orang yang berangkat sholat di masjid. Di rumah sholat, di masjid juga sholat. Tapi sholat di rumah dengan sholat di masjid lain. Banyak punya kelebihan di masjid. Ya. Nah, kemudian keutamaan duduk di masjid. Kalau duduk biasa saja Anda ngobrol, lain dengan duduk yang akan disebutkan di sini. Duduk yang mana nih yang dapat ganjaran? Ngobrol di masjid? Kan bisa. Apalagi ngobrolnya ngobrol dunia, ngobrol bisnis di masjid, salah. Hah? Tidak. Di masjid dia ngomong ilmu, naam. Ngomong agama, naam. Tapi kalau ngomong dunia jangan di masjid, di luar. Ya, bukan tempatnya. Baik. Jadi ini yang hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan jalan saja ke masjid nih. Ya, belum sholatnya nanti. Kemudian keutamaan duduk di masjid untuk menunggu sholat, mengaji, ya, berbicara agama, belajar agama, pokoknya yang berhubungan dengan agama. Baik. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin. Jamaah saja di rumah punya keistimewaan. 27 di samping sholat sendiri. Kalau ente sholat sendiri dapat 1, kalau sholat jamaah menjadi 27. Baik. Ini yang dimaksud di masjid ya.
Salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi. Nah, ini buktinya bahwa ini di masjid. Salatnya seseorang dengan jamaah. Karena di masjid juga bisa jamaah, bisa enggak. Ente datang ke masjid bisa jamaah, bisa tidak. Kalau Anda mau jamaah kan mesti ada qiyam. Jamaah tidak selalu didirikan dengan imam memang yang resmi di masjid. Kan waktu awal waktu. Ya kan? Mungkin 10 menit setelah itu masih ada qiyam dari kita. Sebelumnya sudah siap untuk datang ke masjid untuk sholat jamaah. Nah, Nabi mengatakan sholat seseorang dalam keadaan jamaah di masjid lebih utama daripada rumahnya. Wa fi suqi tudha'afu, dilipat gandakan ketimbang sholatnya di rumah. Wa fi suqi, atau di pasar, 25 darajat, 25 derajat, 25 kali. Di dalam riwayat lain 27 kali. Ini kalau Nabi yang mengatakan 25 derajat, 1 derajat, 3 derajat, bukan derajat kita, saudara. Ini derajat di sisi Allah, kita tidak paham bagaimana besarnya. Ya, naam. Baik. Wadzalika. Mana sih perumpamaan pekerjaan ini nih? Yang orang itu datang dari rumah ke masjid, sholat dan seterusnya. Seperti apa sih? Dijelaskan lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Wadzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a. Berarti begitu masuk waktu atau sebelum masuk waktu dia berwudu dengan baik. Di rumah, ya? Baik. Fa ahsana al-wudu, dengan baik wudunya, pas, dilebihin, ya. Jangan sampai ada yang enggak kena dalam berwudu, ya. Saya ingatkan nih, orang berwudu kadang-kadang lupa karena pakaian atau karena kecantikan perempuan, melalaikan hal yang diwajibkan dalam wudu, yang mana harus disiramkan air, ya. Sikutnya lebihkan sedikit, kuku-kukunya hati-hati, kemudian ini barojimnya nih, ya, yang ada nih, ini kadang-kadang tidak kena, ya, disisir, ya. Kemudian rambut, ya, yang ada di kepala, kuping, tengkuk, itu yang sunnah, ya. Kemudian kaki sampai di atas mata kaki yang betul, ya, betul-betul diusap, betul-betul dimasukkan air tuh di apa namanya, disisir begitu, ya, di apa, di selak-selaknya itu, ya, kita begini kan tuh supaya betul-betul air masuk. Karena kadang-kadang kan jari kita kan nempel tuh, kalau nggak masuk kan nggak sah wudu kita. Bahayanya apa? Kalau tidak sah wudu kan tidak sah sholat. Kalau sudah tidak sah sholat, bahaya sekali untuk kita. Hati-hati, karena ibadah kita bermula dari wudu, bahkan dari suci sebelumnya, ya. Naam. Baik, jadi pekerjaannya bagaimana? Wudu di rumah dengan baik. Setelah itu fa'ahsan wudu summa kharaja al masjid, keluar ke masjid yang di depan masjid, kayak apalagi yang di depan masjid nih. Sebagian ulama mengatakan sholat jamaah itu wajib. Kayak Imam Ahmad bin Hanbal, ya, beliau ada pandangan dari beliau bahwa sholat jamaah itu fardu, ya. Kalau kita fardu kifayah, Imam Syafi'i. Naam. Ada hadis yang menerangkan khususnya untuk orang-orang yang memang dekat dengan masjid. Jangan sampai nggak sholat di masjid, gitu aja ada uzur. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maknanya la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholat tetangga masjid kecuali di masjid. Jangan sampai kita nggak ada urusan, nggak ada kerjaan, nggak ada apa-apa, adzan dikumandangkan, adzan nanti sholat tetap di rumah, sayang, sholat tidak sempurna sholatnya. Sebagian ulama nggak sah mengatakan, ya, tapi yang jelas tidak sempurna. Imam Syafi'i mengatakan itu tidak sempurna sholatnya. Bagi tetangga masjid, depan masjid, di depan dia, sebelahnya sebelah masjid rumahnya, tidak sembahyang di masjid, rugi saudara-saudara. Ini tempat kita mengais ganjaran dari Allah SWT yang luar biasa di masjid, ya. Buat bekal kita menghadap Allah banyak sekali di masjid adanya. Ini diantaranya nih, yaitu jalan ke masjid untuk sholat jamaah. Baik. Kemudian dia keluar ke masjid, la yukhrijuhu illa sholat, ke masjidnya itu bukan karena mau nagih utang, bukan karena mau ketemu teman, bukan karena enak di masjid banyak orang, tidak. Dia keluar dari rumahnya khusus saya mau sembahyang sholat jamaah di masjid. Niatin tuh begitu. Jadi ketika kita keluar dari masjid dari rumah untuk kemari, niatkan saya ingin sholat jamaah di masjid dan ingin thalabul ilm lagi tambahan. Wah, lebih hebat lagi, ya. Naam.
Jadi tidak keluar dari rumahnya, ini kita soal sholat, hanya ke masjid untuk sholat jamaah. Jadi sampai di masjid buktikan bahwa Anda memang untuk sholat jamaah, bukan untuk main-main. Untuk sholat jamaah bukan untuk ngobrol yang tidak-tidak. Untuk sholat jamaah bukan untuk cerita ekonomi, tidak. Atau ente janji di masjid, jangan di masjid. Kalau ente janji soal ekonomi, jangan di masjid. Silahkan ketemu di masjid, naam, tapi bicarakan di luar masjid. Nggak apa-apa di luar masjid. Ya, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Tapi dalam masjid jangan. Ya, baik. Terus, la yukhrijuhu ila salat, tidak keluar kecuali untuk salat. Lam yakhtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Setiap langkah yang Anda langkahkan, naik langkah, ngangkat, diangkat derajat. Turunin, diampuni dosa. Naik, angkat derajat. Turunin, diampuni dosa. Berapa banyak orang yang jauh tuh, yang rumahnya jauh, berapa langkah dia angkat kaki dan meletakkan kaki. Itu semua diangkat derajat, dihapus kesalahan. Angkat derajat, dihapus kesalahan. Tapi ini dosa-dosa kecil. Jangan dianggap kecil, saudara. Memang kebanyakan kita dosa kecil yang banyak tuh. Ya. Nah. Jadi jalan kita itu, langkah kita semua hitungan. Naik derajat, ampun dosa. Naik derajat, ampun dosa. Naik derajat. Kalau misalnya kita mau main-main, naik derajat, ampun dosa. Naik derajat, tapi nggak mungkin kan kita ngomong begitu. Berapa banyak tuh? Ya. Apalagi yang rumahnya jauh. Kadang-kadang memang sengaja dia kepengen ganjaran ke tempat yang jauh, dia cari masjid. Insyaallah Allah berikan kepada dia. Nah, dengan catatan jangan sampai masjidnya masjid di kampung dia kosong, masjid tempat orang lain berisik. Salah dong kalau begitu. Ya jangan. Baik. Kemudian fa idza shalla, masuk masjid. Udah dapat tuh. Jadi begitu masuk seolah-olah dia udah punya pundi, ngumpulin. Di mana dia akan ambil nanti di akhirat, bukan di dunia. Dikumpulin, dicatat semua malaikat, berapa langkah semua dicatat. Dengan Anda sudah punya pundi itu, ya. Nah, baik. Kemudian masuk ke masjid. Fa idza shalla, sembahyang. Jamaah 27 dapat. Aturan 1000 dapat 27.000. Di rumah cuma 1000, ini 27.000. Baik. Baik. Kemudian fa idza shalla lam tazal malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musalla. Orang-orang tua kita, aslafun as-salihun, tidak senang orang yang sholat langsung pergi, nggak senang. Kenapa? Ini hadisnya. Bukankah Rasulullah SAW menyabdakan bahwa kalau dia sholat dan diamnya seseorang setelah sholat itu ada ganjarannya, apalagi menunggu sholat yang akan datang, apalagi dia mau sholat sunnah, dia mau berdoa, dia mau baca wirid, tidak keluar dari masjid sampai datang isya, misalnya maghrib sampai isya, zuhur sampai asyar, ya misal. Itu semua ada isinya, ada ganjarannya. Di sini diterangkan oleh Rasulullah SAW, kalau dia sembahyang, kemudian dia diam di masjid, malaikat selalu mendoakan kepada dia. Diam di tempat dia sholat, apalagi dia tidak bergerak di tempat sholatnya. Paling tidak di masjid dia nggak keluar. Dia baca zikir, dia baca salawat, dia baca istighfar, dia baca kitab, dia baca Quran. Itu malaikat selalu mendoakan dia. Apa kata malaikat? Allahumma salli alaih. Ya Rabb, rahmati ini orang. Allahumma rahamhu, rahmati ini orang, ampuni ini orang. Wala yazalu fi sholatin man tadhara shalah. Selama dia tidak keluar dan dalam rangka menunggu salat yang kedua. Jadi kalau maghrib keduanya kan isya, itu terus malaikat mendoakan kita. Saking aja kita nggak lihat, saudara. Seandainya Allah lihatkan, di masjid penuh. Kalau di malaikat diperlihatkan oleh Allah yang mendoakan Anda nih sekarang nih, penuh nih masjid. Anda nih didoakan, kalau masuk ke masjid jangan buru-buru keluar. Usahakan ada wiridan, makanya salaf kita begitu. Ya, suruh baca ini, baca zikir, baca asyhadu an la ilaha illallah, baca istighfar, kemudian baca salawat, baru selesai salawat baca Fatihah. Lihat kandungannya. Ada istighfar, ada salawat, ada takbir, ada tahlil, ada hadiah. Coba banyak tidak tuh? Itu semua dihitung sambil kita didoakan oleh malaikat. Allahu Akbar. Kalau ente sengaja-sengaja emang malaikat mau doain ente? Di pasar misalnya enggak, di rumah enggak, di masjid itu adanya doa malaikat untuk kita.
Makanya kalau di masjid jaga adab masjid. Kalau mau ketawa-ketawa ngomongnya nggak bener, jangan di masjid. Ya, ketika Anda ngomong nggak bener, turun, hilang tuh doa, diangkat tuh doa. Atau Anda keluar langsung, nggak dapat itu doa. Tapi ketika kita duduk di masjid, diam di masjid, dalam rangka menunggu sholat yang akan datang, diisi dengan sholat sunnah, diisi dengan baca Quran, itu malaikat mendoakan kita. Dan doa malaikat tidak ditolak, pasti dikabul. Kita berdoa belum tentu dikabul. Kita mengharap antara takut tidak diterima dan harapan Allah menerima. Tapi kalau malaikat yang doa, pasti diterima. Ya. Seolah-olah kalau Anda masuk ke masjid kemudian menunggu sholat lagi dengan diisi dengan ibadah, itu Anda berarti sudah berdoa yang diijabah doanya oleh Allah. Karena siapa yang berdoa? Malaikat. Cuma kita nggak lihat. Ini ujian buat kita saudara-saudara. Tapi itu ada yang Nabi yang mengatakan, bukan saya. Ya. Nah, jadi kalau ingin dapat doa malaikat, diam di masjid, pakai adab, jangan bicara soal dunia, jangan bicara soal yang lain untuk ibadah. Baca Quran, baca kitab, ngomong-ngomong yang baik, atau kita zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Allah ya Latif, ya terserah yang Anda mau. Berarti kita didoakan oleh malaikat. Selama Anda masih ingin didoakan malaikat, laksanakan itu. Ini kan kembali kepada Anda sendiri. Emang ada yang nyuruh, Habib Ali maksa, saya maksa? Tidak. Sekarang Anda sudah tahu, silakan Anda. Silakan ada yang pakai. Ya, bagi yang menginginkan mendapatkan doa malaikat, datanglah sholat di masjid dan jangan buru-buru keluar. Apalagi dua sholat dekat, tunggu sampai datang sholat yang lain. Paling tidak kalaupun tidak ada dua sholat, misalnya habis subuh, ya kita ada wiridannya, ada bacaan-bacaan di masjid. Selesai keluar, berarti kita mendapatkan doa daripada malaikat yang pasti diijabah oleh Allah SWT. Ya, baik. Selanjutnya, qala wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu qala kana rajulun minal ansar la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Jadi Ubay bin Ka'ab mengatakan ada seorang daripada Ansar, ya, rumahnya yang saya tahu nih orang paling jauh rumahnya dari masjid. Saya ketemu satu orang seolah-olah gitu, yang saya tahu nih orang rumahnya nih paling jauh dari masjid. Di mana? Di sana, dekat apa? Dekat jalan tol sana. Matalan, ya, jauh dari masjid. Baik. Terus gala wa kana la tukhti'u salatun. Enggak pernah salatnya itu bocor. Di masjid, selalu salatnya di masjid. Ya. Salat zuhur, maghrib, isya, semua di masjid. Qala faqila lahu aw qultu lahu. Ya. Kemudian dikatakan kepada orang tadi, dia ini kesian, jauh rumahnya, nggak apa-apa, ya. Law ishtaraita himaran tarkabuhu fid dhalma wa fir radha. Hai fulan, coba ente beli himar, kuda, mobil, motor, ente kendarai itu kendaraan supaya tidak kepanasan kalau waktu panas, ya. Kemudian mana tadi? Fidolma atau malam, jadi nggak repot ente. Barangkali ada binatang dan segala macam, ada kendaraan. Jadi orang ini nasihatin nih, karena rumahnya jauh dan jalan kaki, kemungkinan malam kena kalajengking, kena ular. Saudara di padang pasir itu kalau malam, saudara, itu kalajengking besar jalan. Ya, mungkin Anda kalau beberapa tahun yang lalu, saya masih 20 tahun 30 tahun yang lalu ya di Mekah ya. Itu kalau kita pergi ke Madinah, mampir di rumah makan, duduk begini, ini sebelah sini nih, kalajengking. Dan kalajengking sana ular di padang pasir, kalajengking di padang pasir bisanya lebih dahsyat daripada yang di Indonesia. Kalau di Indonesia ini subur, makannya Masya Allah, daun ini itu. Sana bukan, kepanasan. Dahsyat. Kalau kena satu kali nggak buru-buru, ditarik dari peredaran saudara-saudara. Meninggal sudah. Ya. Nah, ini dahsyat ini, kesian nih orang. Ya dia tahu kalau malam tuh di padang pasir banyak bahayanya. Ada ular, ada kalajengking dan lain-lain. Dan kepanasan kalau siang karena jauh rumahnya.
Apa dijawabnya? Seolah-olah, bang, abang mendingan beli kendaraan deh. Kan jauh rumahnya dari masjid. Kesian mah abang, saya takut kalau malam untuk ular, untuk kalajengking, siang kepanasan. Coba beli kendaraan yang cepat kemari. Apa jawabnya? Apa jawabnya saudara-saudara? Ya, kalau mungkin sebagian orang, oh iya benar nih omongannya. Ini apa jawabnya? Qala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Demi Allah, jangan salah, enggak sumpah dia. Saya enggak senang kalau rumah saya dekat masjid. Kan jauh. Saya enggak senang rumah saya. Sama sekali saya enggak bahagia kalau rumah saya dekat masjid. Kenapa? Kenapa? Kok jauh dia senang, sementara dekat dia enggak mau dikasih nasihat lagi suruh. Enggak. Saya lebih senang jauh nih dari masjid. Enggak senang ya dekat masjid. Inni uridu an yuktaba li mamsyaya ilal masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Karena anak mengharapkan dengan rumah saya yang jauh dari masjid ini berangkat dapat ganjaran seperti itu tadi, rahmat dan ampunan dari Allah, dan pulang juga seperti itu kepada keluarga saya. Itu tujuan dia. Jadi dia senang rumahnya jauh dari masjid. Begitu saudara-saudara. Ya. Kalau di kampung saya saudara, orang Jum'ah nyarinya apa? Di belakang. Kenapa? Supaya cepat pergi dari masjid. Begitu selesai imam, satu keluar. Ini orang jauh rumahnya, susah jalannya. Dia bilang, saya nggak senang dekat masjid. Kenapa bukan nggak benci masjid? Karena ingin dapat ganjaran jalan, pulang dan pergi, rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia tahu. Karena dia tahu isinya. Nah, Anda udah tahu isinya nih. Pulang pergi ke masjid, dia udah tahu isinya bagaimana. Doa dari malaikat, diampuni dosa tiap diangkat derajat kalau mengangkat kaki, naruh kaki, diampuni dosa kita. Kenapa? Jalan ke masjid. Itu baru jalannya saja, belum lagi di masjidnya tadi. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengar ini. Apa kata Nabi? Ditanya dari Nabi. Dikuatkan oleh Nabi. Qad jama'allahu laka dzalika kullah. Engkau dapatkan semuanya, kata Nabi Muhammad SAW. Apa yang kau inginkan, kau mendapatkannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah dikumpulkan untukmu itu semua. Tadi dia makan maksudnya supaya Anda dapat rahmat. Jalan saya, pulang saya, kata Nabi, dapat kamu itu semua. Enggak bilang A, enggak bilang B. Nabi bilang dapat kamu itu semua. Dapat ampunan dan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbahagia Bapak yang bisa sholat ke masjid, baik siang apalagi malam, ya. Nanti kita lihat tuh, malam ada lagi keistimewaannya lagi. Pokoknya jalan ke masjid nggak rugi. Jalan yang tidak ada ruginya ke satu tempat, yaitu jalan ke masjid. Dijamin kok, Nabi yang mengatakan demikian. Ya, nah, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, nah. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala kanat diaruna naiyatan minal masjid. Kata Jabir bin Abdullah, dulu sebagian daripada kita ini termasuk dia mungkin jauh dari masjid rumahnya. Nah, ini sebaliknya nih. Kalau yang tadi kan memang sengaja dia senang. Ini sebaliknya nih. Tapi tujuannya bagus. Kepengen sering ke masjid. Ya? Nah, dia khawatir kalau jauh jadi jarang ke masjid. Tapi tadi jauh sengaja dia memang sering ke masjid karena ingin cari ganjaran. Nah, kata Jabir, ini rumah saya, sebagian rumah kami ini jauh dari masjid. Fa'aradna an nabiyya buyutana fanagruba minal masjid. Kami menginginkan sampai punya rencana mau jual rumah. Rumah anak di sana dekat pintu tol. Saadah di sini terlalu jauh. Mau jual aja dan deketin ke masjid. Mau beli yang di masjid, biarin kecilan nggak apa-apa. Demi untuk dekat ke masjid. Apa kata Nabi SAW? Nabi dengar. Fanahana Rasulullah SAW, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW menjual rumahnya. Tujuannya baik. Tujuannya baik supaya bisa dekat ke masjid. Dilarang oleh Nabi SAW. Faqala innalakum likun khutwatin darajah. Jangan dijual tuh rumah. Seolah-olah Nabi mengatakan setiap langkah kamu derajat dari Allah SWT. Jangan dijual. Biar jauh nggak apa-apa. Derajat dari Allah. Tambah banyak kita melangkah, tambah banyak, tambah tinggi derajat kita. Ya kan? Kan kita nggak lihat nih. Bapak tiap datang maghrib, isya, subuh, zuhur, asar terus, masya Allah, derajat terus diangkat derajatnya oleh Allah SWT.
Kita nggak lihat. Dengan mudah itu. Nggak pakai capek, yang penting jalan. Karena derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tinggi akan didapatkan. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Nah. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tatahhara, hadis lain ini, man tatahhara fi baitihi, siapa yang sesuci di rumahnya. Ini sesuci mengandung dia sesuci sebelum wudu ya, sesuci semuanya terus wudu. Nah. Tsumma masya ila baitin min buyutillahi, kemudian dia berangkat ke masjid. Ya, liyaqdiya fardhatan min faraidillah. Dia ke masjid itu khusus maksudnya untuk melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya, salat fardu tentunya. Ya, salat fardu. Baik. Apa faedahnya? Kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan, adalah dua langkah yang dia langkahkan ketika dia berjalan. Yang pertama, tahuttu khati'ah, menghapuskan kesalahannya. Wal ukhra tarfa'u darajah, yang lain mengangkat derajatnya. Seperti tadi. Naik turun, angkat derajat, hapus dosa, angkat derajat, hapus dosa, angkat derajat, hapus dosa. Bib Ahmad nanya, Bib Ahmad nanya, Bib, kalau kebetulan lagi saya jalan, Israel datang, mudah-mudahan panjang umur Bib ya, semuanya. Bagaimana tuh? Nanti bayangin aja. Lagi naik derajat, lagi diampun dosa, diangkat oleh kita, diangkat, meninggal di jalan. Kira-kira kemana tempatnya tuh? Kira-kira kemana? Ini orang-orang kemana kira-kira tempatnya? Insya Allah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang repot-repot, ente pengen surga, nggak usah jauh-jauh, banyak jalan, karena kata orang sekarang banyak jalan menuju Roma. Apaan Roma ini mau? Jangan, kita orang Islam banyak jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak jalannya. Mau pakai zikir, mau pakai sedekah, pakai jalan. Yang ini jalan masjid, ini jalan surga nih. Seandainya kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah tempat kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak susah. Mau masuk surga nggak susah. Ya, jalan ke masjid, sering kan ke jalan ke masjid, sering sembahyang di masjid, sering sholat jamaah di masjid. Insya Allah tempat kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menjanjikan banyak tuh keistimewaan. Ya, naam. Baik. Wa anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurairah juga, man ghada ilal masjid aw raha, a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Ini secara umum. Ya. Khususnya dhuhur, maghrib, isya, subuh, pulang pergi. Itu. Ya, berarti pagi kan sore, bisa pagi sore. Tapi di sini maksudnya banyak langkah kita ke masjid, baik itu untuk sholat fardu, baik itu untuk mengaji, baik itu untuk sholat sunnah, semua itu akan menyebabkan turunnya rahmat dan menyebabkan Anda mendapatkan surga, mendapatkan tempat oleh Allah SWT di surganya. A'adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aurat. Setiap Anda berangkat ke masjid, mau itu sholat jamaah, mau itu mau sholat sunnah, mau itu untuk ngaji, masjid kita datangi, di sana kita beribadah, dijanjikan setiap kedatangan kita, perjalanan kita, satu tempat yang indah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau di sini kan disebut nuzulan. Nuzulan ini kurang lebih kalau kita berangkat di tol ada apa tuh? Kiri kanan. Ada apa? Tempat peristirahatan. Ya, punya villa, masya Allah. Villanya bukan di puncak. Bukan di Trentes, bukan di Guci, villanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Bisa dikatakan tempat. Ya, Allah, ya. Nih jangan dibayangin nih Allah. Ini kalau terus-terusan kayak apa tempat saya betul? Memang nggak bisa dibayangin. Kan jauh-jauh hari Nabi udah mengatakan surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu kalau ente bayangkan dengan mata, oh begini, lebih dari itu. Nggak pernah dilihat. Kalau Anda membayangkan surga itu rumahnya berdiam semua, lebih dari itu. Itu kalau Anda main bayangan. Tapi main dengar. Kita dengar, waduh di surga itu ada rumah dari batu akik sekian ton besarnya. Itu yang Anda dengar, lebih dari itu. Cantiknya bidadari luar biasa, lebih dari itu. Kemudian oh mungkin surga, hati kita nih tersirat hati, oh surga nih begini, lebih dari itu. Jadi kita mau bayangin di mana? Nggak usah dibayangin, lebih baik kita
kita kerjakan untuk supaya kita milikin. Jangan dibayangin, kita bahasa Betawi aja. Jangan dibayangin, tapi kita milikin. Dengan apa? Dengan perbuatan kita, dengan amal soleh kita. Kita akan memiliki itu semua. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala pemberiannya tidak bisa kita bayangkan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala kebesarannya tidak bisa kita bayangkan. Kalau besar di sini, di sana lebih besar. Kalau sehari di sana 1000 tahun, kayak apa? Semuanya beda. Ya, semuanya beda. Semoga kita semua menyahil jannah insyaallah, mudah-mudahan ya. Nah, baik. Baik. Masih lama ya? Nah, baik. Qala wa an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, man kharaja min baitihi mutatahhiran, ada syaratnya tuh, keluar dari rumah sudah punya wudu, ila salatin maktubatin, untuk salat fardu di masjid. Jadi beda ya, orang keluar kagak punya wudu, wudunya di rumah, dengan wudu di masjid. Bagus wudu di masjid, tapi yang dikatakan oleh Nabi wudunya di rumah bukan di masjid. Keluar dari rumah sudah punya wudu. Ini maksudnya nyindirin kita supaya kalau ke masjid jangan pakai wudu di masjid, mendingan wudunya di rumah. Sebab Nabi mengatakan siapa yang keluar dari rumah serta dia sudah punya wudu mutatahhiran. Nah, ini yang dijelaskan. Bagaimana Nabi kalau wudu dapat wudu di masjid, tapi lain dengan ini. Ini yang dijelaskan oleh Nabi. Keluar dari rumah sudah punya wudu. Naam. Baik. Untuk apa? Salat fardu. Terserah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, terserah. Ya. Fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Maka ganjarannya seperti orang yang sedang muhrim di dalam haji, lagi benar-benar ibadah haji. Muhrim, belum tahallul, masih dalam keadaan ibadah haji itu. Ya. Jadi seolah-olah ente lagi mau lempar jumrah, mau wukuf, mau apa namanya, mabit di Mina, mau tawaf fil ifadah, ya, mau lempar jumrah, mau tawaf, mau sa'i, seperti itu. Jadi betul-betul seolah-olah Anda sedang berhaji. Allahu Akbar. Modalnya gampang. Keluar dari rumah, jangan keluar dulu, wudu dulu. Nggak repot kan? Wudu dulu dari rumah. Hah? Beres, keluar, baru terus ke masjid. Setelah wudu beres, keluar ke masjid. Kalau enggak, ya dapat ganjaran juga, tapi lain. Ini semua keluarnya dia sudah punya wudu, ya. Ini hadis-hadisnya dia. Nah, baik. Kemudian fa ajruhu ka ajril hajj was-shaim. Wa man kharaja ila tasbihid duha la yansibuhu illa iyyah fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Mungkin ente udah salat fardu, pulang ke rumah, pengen sholat duha, di rumah boleh, di pasar boleh, nggak, saya mau di masjid, punya keistimewaan lagi. Kalau dia kembali ke masjid khusus untuk sholat sunnah, di sini yang disebut duha, yang lain juga dapat, mau sholat qobliyah, ba'diyah, sholat istikharah, sholat hajah, sholat tasbih, sholat witir, sholat apa saja sunnah. Apa ganjarannya? Fa ajruhu ka ajril mu'tamir, seperti orang yang lagi umroh. Allah Akbar. Kayak umroh tuh, ya, nggak ke Mekah nih umrohnya nih, ke Asada orang sini, ke Asada. Jadi udah sholat fardu, mungkin pulang ke rumah, mau balik lagi nih, buat apa? Buat ngerjain sholat sunnah, duha, ya, sholat duha atau apa saja, sholat sunnah yang lain. Itu kayak orang yang umroh mu'tamir ganjarannya, ya. Maksudnya besar ganjarannya, ya, ganjarannya besar. Wa salatun ala ithri salatin la lagwa bainahuma. Satu sholat diiringi sholat yang selanjutnya. Zuhur diiringi asyar, maghrib diiringi isya. Seperti itu, ya. La lagwa bainahuma, enggak ada lagunya dia. Jadi misalnya dia nih maghrib nih, selesai sholat, zikir, beres zikir, duduk, nuntut ilmu, kan ada lagu ini. Ini semua ibadah semua nih, ya kan? Enggak pakai ngobrol. Langsung thalabul ilm, atau langsung dia baca Quran, langsung dia hizib. Hah? Nah, ini seperti itu. Apa faedahnya? Kitabun fi illiyin, ditulis Anda di orang-orang yang punya magom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping ganjaran-ganjaran yang tadi. Bingung ya? Mikirin ganjaran dari Allah nih, banyak benar dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tinggal kitanya. Masya Allah, Allah sediakan ganjaran buat kita luar biasa. Tapi setan ngeganggu kita juga luar biasa juga, saudara. Ya kan? Jarang yang mau. Kadang-kadang dekat rumahnya,
Bisa dihitung jari dalam seminggu sholat di masjid. Maaf kalau kebetulan di sini saya ngomong ada yang begitu, saya bukan niat menyindir, tidak. Saya lagi ngomong di daerah saya, bukan di daerah sini, walaupun nggak beda. Ya, iya, ya gitu. Memang godaannya banyak. Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Surga ini yang nggak enak. Kelihatannya nggak enak, tapi ujungnya enak. Kalau neraka yang enak-enak, saudara. Bayangkan orang-orang kadang-kadang beli jambu kan bisa nih. Beli jambu harganya 50 perak, bisa. Tetangga punya jambu itu lebih ranum kelihatannya. Apalagi yang punyanya nggak tahu, begitu lewat set ambil. Enak rasanya. Kenapa? Haram. Ini surga soalnya. Neraka memang diiringi dengan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita maunya begitu. Padahal kalau kita beli bisa. Kenapa kita mau ngambil punya tetangga nggak bilang dulu? Asyik aja tuh ngambil. Enak saja. Padahal itulah kautuan Nabi SAW. Surga diiringi yang nggak enak. Ditutupi yang tidak enak, yang kita nggak senang. Hawa nafsu kita harus dilawan oleh hawa nafsu kita. Pergi ke masjid, duduk di masjid, ngaji di masjid, dimarahin oleh guru di masjid dengan nasihat-nasihatnya. Karena ada yang nggak senang tuh. Orang ada yang nggak senang dengar nasihat-nasihat, nggak senang. Wah, bulan keras, karena nggak mau ngaji dia, keras ngajinya. Ya akhwan, jangan dikatakan keras. Kalau omongannya benar, yang dikatakan gaulullah, gaul Rasulullah SAW, membetulkan kita, itu bukan peras. Berarti dia cinta kepada Anda. Dia senang kepada Anda. Dia ingin menyelamatkan kita. Insya Allah selamatnya bareng. Guru selamat, murid juga selamat. Insya Allah. Ya, nah, memang harus ada perjuangan. Semua ini kan hidup. Emang mau mulus aja orang? Nggak bisa. Kalau bekerja di dunia aja banyak ujiannya, apalagi akhirat. Nanti mau tenang syot masuk surga begitu aja nggak bisa. Ya Kangjeng Nabi sampai bengkak-bengkak kok. Ente siapa? Mau mulus, mau enak semua, mau masuk surga paling duluan. Hah? Tapi bagian ibadah males, nggak bisa, saudara. Ya. Nah, surga itu diliputi orang yang nggak kita senengin. Hawa nafsu nggak senang. Neraka diliputi yang dia senang, hawa nafsu. Yang enak-enak aja bawaannya. Tapi bahaya nantinya. Ujungnya berbahaya, saudara-saudara. Ya. Baik, jadi ketika kita duduk di masjid, ini kita tidak bicara sholatnya, duduk di masjid dengan baik, ya, untuk menunggu sholat yang akan datang nih, setelah sholat untuk sholat yang lain. Kalau nggak ada omongan-omongannya nggak karuan, nggak ada ngomongin soal urusan dunia, soal bisnis dan segala macam, Anda boleh berbisnis, Anda boleh dagang, Anda boleh untung, Anda boleh kaya, silakan. Tapi harus tahu tempat dan kapan. Orang sekarang harus tahu sikon. Nah, ini kan di masjid, nggak enak dong. Urusan jual beli di masjid. Urusan kalau yang perantara maklaran di masjid. Ya Allah, kesian masjid kalau pakai buat gitu. Jangan, masjid kita gunakan untuk sholat, untuk berdoa, untuk ngaji, untuk baca kitab. Masa saya masuk ke masjid, untung ente berapa persen? Tadi minian. Berapa harga rumah gini terus sampai Allahu Akbar, wah itu kurang, itu sekian persen, masih angka habis. Aduh, kesian masjid, saudara, kesian masjid dan kesian Anda juga, sayang. Buang-buang waktu percuma, jangan. Ya, nah, paling tidak jangan ngomong yang nggak baik. Sudah kita mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik inayah kepada kita, ya. Baik. Kemudian wa'an Buraidah bin al-Hasib al-Aslami radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini lihatin lagi nih. Tadi Nabi nggak bicara jalan ke masjid siang atau malam nih. Nggak bicara jalan ke masjid siang atau malam. Anda punya keistimewaan kalau malam. Siang begitu banyak ganjarannya, malam lebih lagi. Ada khusus kabar gembira. Apa sabda Rasulullah SAW? Basyiril masya'ina fi dhulam ilal masajid bin nur tam yaumil qiyamah. Kasih kabar orang-orang yang suka jalan malam ke masjid, subuh gelap-gelap jalan ke masjid, malam habis maghrib atau isya dia jalan ke masjid untuk syarat fardu. Kasih kabar gembira, kata Nabi. Dengan apa? Dengan cahaya yang luar biasa nanti yaumil qiyamah. Nanti bercahaya, saudara. Nggak repot lagi, insya Allah mulai dari kuburan kita udah terang aja. Ya, orang-orang yang suka jalan ke masjid di waktu malam, waktu subuh, waktu isya, ini kan waktu gelap nih. Walaupun kita sekarang kan benderang karena banyak lampu, nggak dihitung itu kan waktu gelap. Kata Nabi,
beri kabar gembira orang-orang yang datang ke masjid di waktu malam, apalagi jauh tempatnya, apalagi sulit medannya kayak tadi itu tadi sahabat, ya. Alhamdulillah bicara kita di tasbih oleh adzan, ya, ditakid oleh adzan, insya Allah diijabah nih, ya. Silahkan kalau ingin cahaya nanti yaumul qiyamah, jalan waktu malam ke masjid itu, ya. Nah, baik. Sedikit lagi, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masya'una ila al-masajid fi dhulam, orang-orang yang berangkat ke masjid waktu gelap, ulaika khawwasun, ulaika al-khawwabuna fi rahmatillahi taala, mereka adalah orang-orang yang masuk, merasuk, menempel, dicap, dikasih stempel orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Naam. Wa an Sahal bin Sa'id radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyabshuru al-masya'una fi dhulam ila al-masajid, supaya berbahagia tuh orang-orang yang suka datang ke masjid malam-malam waktu gelap, supaya berbahagia mereka. Kenapa? Binuritam yaumul qiyamah, dengan cahaya yang gilang gemilang nanti di hari kiamat. Modalnya mau datang ke kapan? Waktu gelap. Itu ya, lain lagi. Yang siang udah lain lagi. Dia tadi datang ke masjid udah banyak. Tambahin lagi ke masjidnya, jangan hanya zuhur asar aja. Tambah lagi maghrib, isya dan subuh, supaya dapat dua-duanya. Siang dapat, malam dapat. Masya Allah tuh ganjaran luar biasa, nggak kehitung banyak-banyaknya, saudara-saudara. Silahkan. Ini maidah, ya, hidangan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Mudah-mudahan Allah memberi taufik, hidayah kepada kita sehingga bisa kita melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.